Hai guys, welcome to my channel di Nilart by Nila. Kenalin, aku Nila, pelukis cat air yang suka melukis bunga dan juga pemandangan. Di video kali ini aku mau share cara aku melukis buket bunga seperti ini. Kalau teman-teman suka sama lukisan bunga yang dirangkai jadi buket, bisa tonton sampai habis videonya, jangan skip. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Dan daripada kelamaan, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oh iya, aku lupa, aku mau nyampain kalau video aku untuk melukis akan aku upload setiap hari Jumat. Jadi kalau teman-teman suka melukis bunga, bisa tonton video aku setiap hari Jumat. Itu aja ya guys, yuk kita masuk ke videonya. Hai guys, hari ini kita mau melukis rangkaian bunga. Dan kita sudah pilih bunga ini, ya buket ini. Jadi di buketnya nanti kita akan kombinasikan beberapa bunga. Jadi kita pakai 4 bunga, yaitu ada bunga lavender, bunga daisy, bunga dahlia magenta, sama ada ranunculus. Nah untuk daunnya nanti kita pakai jenis-jenis daun kayak gini ya. Kita kombinasikan dan dengan warna hijau agak kekuningan. Kenapa? Untuk warnanya juga kita sudah pilih. Kita gunakan teori color wheel. Ini dalam bahasa Rusia karena aku waktu itu belinya di Rusia guys. Tapi ya cukup jelas lah ya karena ini ada warnanya. Nah untuk lukisan kali ini karena bunganya ada 1, 2, 3, ada 3 bunga yang punya warna selain warna putih dan warna daun. Jadi kita ambil yang teori warna kombinasi rectangle dari color wheel. Nah di sini kita ambil warna seperti ini ya, aku ambilnya ya, warna merah ungu. Jadi dia seperti agak magenta. Ya begini. Nah, jadi kita punya warna merah ungu. Kita gabungkan dengan warna biru agak ungu, warna kuning oranye, dan warna hijau kekuningan. Nah, di sini warna ungu kemerahannya aku akan pakai warna magenta guys. Nanti warnanya akan seperti ini ya, magenta. Terus kalau warna yang ungu kebiruan kita akan pakai warna lavender ya, warna ungu yang lebih pastel supaya nggak kalah sama si warna magenta, karena kita mau si bunga dahlianya ini sebagai focal point dari lukisan kita kali ini guys. Jadi warna magentanya aku mau bikin sangat vibrant, sangat saturasinya sangat tinggi ya dibandingkan bunga-bunga lainnya. Lavendernya kita akan buat lebih redup, warnanya lebih pastel. Terus juga bunga ranunculusnya kita akan buat dia seperti warna coral, jadi warna kuning keorenan, tapi kita tambahkan hint sedikit warna pink supaya dia tetap senada sama si dahlianya. Ya, jadi ada warna-warna pinknya gitu, warna coral pink si ranunculusnya. Terus tinggal kita tambah warna daun ya. Ini ada gambar rectangle kan, warna daunnya hijau, hijau kekuningan. Dan untuk daisy-nya yang kecil kita pakai warna putih hanya untuk pemanis saja, karena warna putih itu warna netral. Di dalam lukisan itu penting banget guys untuk menentukan siapa yang jadi center dari lukisannya. Nah, di sini kita mau pakai center of the lukisannya itu adalah si daisy-nya ini ya. Makanya nanti warna magentanya ini kita buat sangat vibrant dibandingkan warna bunga lainnya. Dan juga nanti kita mainkan bentuknya, ada yang gede sebagai vokal utama dan yang lainnya agak lebih kecil bentuknya. Oke, sekarang aku akan menyiapkan perlengkapannya. Kali ini kita akan pakai kertas yang ini dia teksturnya si hot press, jadi dia lembut kertasnya. Teksturnya nggak yang grenjel-grenjel gitu guys. Karena kita mau ngelukis loose painting, aku mau dia nanti kelihatannya lembut gitu. Untuk cat airnya aku pakai yang dari White Nights. Ini dia yang tube, White Nights yang tube. Tapi aku sudah taruh dia di dalam palet seperti ini guys, dan sudah aku kasih juga penamaannya. Ini dia. Jadi sudah ada penamaannya ya. Tuh, kita mau gambar di bentuk yang landscape ya. Supaya dia nggak lari-lari, kita lem. Ini adalah barang wajib juga yang dipunya kalau teman-teman melukis cat air. Ini untuk merekatkan bagian pinggir
kertas kalian biar nggak air lari, atau kalau mau bikin lukisannya kayak ada bingkai putihnya. Karena jenis isolasi yang ini, yang kertas ini, dia bener-bener nggak ngerusak kertas ketika kita buka setelah selesai melukis, guys. Kuas yang akan aku pakai ada 3. Di sini ada kuas Filbert brush yang nomor 24 yang gede ya. Yang dia itu lebar ininya itu 2 cm, panjangnya ini 3 cm. Sama aku juga mau pakai round brush, tapi ini dari Chinese brush. Ini kalau round brush dia nomor 6 atau nomor 8. Aku juga pakai Filbert brush untuk bikin dahlianya dengan ukuran Filbert brush yang satu ruas jari gini, guys. Ini ukurannya 1 cm, panjangnya 1,5 cm. Ya, ini dari Sonet. Yang ini Chinese brush. Dan yang ini dari Gamma. Untuk peletakan bunga ya, aku akan jelaskan juga. Jadi kita kan ingin membuat bunganya ini peletakannya harmonis. Jadi selain dari pemilihan warna yang tadi kita sudah pilih dengan bantuan color wheel, kita juga perlu membuat lukisan ini harmonis dari segi peletakannya. Gitu. Jadi kita ketika melihat itu dia bentuknya tuh kayak nggak langsung fokus rame di tengah-tengah, tapi kita dibuat mata kita tuh berjalan di lukisannya, guys. Nah, misalnya di sini aku mau coba kita peletakan bentuk S ya. Nih. Nah, jadi kita mau buat nanti lukisannya tuh kayak menari gitu di garis-garis ini. Nanti sisanya juga kita buat dia menari. Jadi ada satu bunga yang menari di garis tak terlihat ini ya, guys, garis bentuk S, sama juga bunga yang lainnya. Tapi nanti teman-teman bakal lihat dia sangat jelas ketika sudah mulai dilukis ya. Jadi ingat, kita buat lukisannya itu bukan cuma cantik di warna, tapi juga cantik di peletakannya. Oke, lanjut melukis. Di sini aku siapin juga air ya di dalam toples kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai 2 jar, untuk satunya untuk ngebersihin yang kotor, satunya lagi untuk ngambil air yang bersih, boleh. Tapi di kali ini aku pakai 1 aja, dan aku pakai kain seperti ini untuk elapnya ya, untuk ngelap kalau misalnya ada kuas aku yang kotor, mau aku bersihin kuasnya atau ngurangin ekstra air di kuas, aku pakai kayak gini. Jadi aku nggak pakai tisu, aku pakai kain. Karena focal point lukisan kita kali ini adalah bunga dahlia, maka aku akan bikin bunga dahlianya dulu, guys. Dan tadi seperti yang kita bahas ya kan, kita mau buat dia ada menggunakan warna-warna. Contohnya ya, ini magenta. Kita akan buat dahlia kita tuh seterang ini, guys. Kita akan pakai bunga dahlianya itu warna quinacridone lilac dicampur sama quinacridone rose. Jadi warna yang ini quinacridone lilac ya, kita campur sama quinacridone rose. Jadi dia warnanya itu pekat ungu kayak gini, guys. Warnanya akan seperti ini ya. Ini kita akan gunakan sebagai warna focal point kita untuk si bunga dahlia. Nanti akan kita coba campur sedikit-sedikit mainkan dengan hint si quinacridone rose ini nih, yang warnanya lebih vibrant magenta ya, bukan ke lilac. Nah, terus bunga yang ranunculus kita akan buat dia warnanya kan oranye kuning. Maka ini kita akan campur dengan sedikit merah tadi seperti yang aku bilang. Oranye kuning. Kuningnya aku pakai cadmium yellow medium. Yang ini cadmium yellow medium. Jadi kuning kita campur dengan oranye sedikit, jadinya warna coral ya kan, kayak gini. Nah, baru kita campur sedikit warna pink, warna si carmine ya, kita campur sedikit carmine. Ini dia carmine, campur sedikit. Nah, warnanya akan jadi seperti ini nih. Ini akan jadi warna ranunculus kita. Oh ya, untuk si lavendernya itu kita pakai warna blue aja deh, blue kita campur carmine. Jadi nanti warna si lavendernya seperti ini, guys.
Ini campuran warna blue, biru yang ini, blue dengan warna carmine. Nanti kita tambahin kan warna putih untuk si daisy, sama kita pakai warna hijau kuning. Nah, hijau kuningnya ini aku pakai warna green yang ini. Kita campur dengan warna lemon yang ini. Nah, tapi karena warnanya ini jadi terang ya guys, coba kita agak redupkan sedikit pakai tambahan raw sienna. Karena kita nggak mau fokusnya tuh ke warna hijau. Nah, kita ganti warna hijaunya jadi seperti ini nih, lebih redup. Setelah kita tambahkan raw sienna. Nah, kalau kita lihat dari warna-warna ini, tetap fokus kita jatuh kepada si bunga dahlia, si yang pigmented banget ini. Terus kita lari ke bunga ranunculus, baru sedikit kita tambahkan hint, ya kan, ini sebagai bunga lavender. Daunnya kita ambil warna yellow green yang kita redupkan sedikit untuk jadi dia lebih earth tone dengan raw sienna. Sekarang kita lanjut ke fokus melukisnya. Di sini aku akan taruh di agak samping sedikit ya, si center point focus of view-nya. Jadi nggak di tengah-tengah, aku mau buat dia kayak dari sepertiga. Jadi di bagian sini si bunga dahlianya. Aku pengen bikin bunga dahlianya sesimpel mungkin. Jadi aku pakai kuas yang ini untuk bikin dahlianya. Karena dia bener-bener sama persis kayak bentuk kelopak si bunga dahlia guys. Yang kita tentukan senternya nanti, ini kan bagian tengahnya nanti dia bakal warna hijau ya. Nah, kalau ketika megang kuas, usahakan jangan kaku satu arah doang guys, tapi diusahakan diputar seperti ini arah kuasnya, diusahakan seperti ini, jadi dimain-mainkan bentuknya. Caranya jadinya pegang begini kuasnya, baru ditarik, diangkat gitu guys. Dipakai ujungnya, baru ditarik supaya bentuknya dia jadi kayak bentuk kelopak yang ujungnya itu, nah, ketarik kayak gini. Nah, semakin jauh dia dari senternya, semakin lebar kelopaknya. Aku akan contohin deh jadi megang kuasnya itu begini guys. Tuh, untuk membentuk kelopaknya, tarik, tempel, tarik, tempel, agak miringkan kuasnya. Nah, ini aku rasa sudah jadi besar ya senternya ya. Tinggal kita tambahkan bagian tengahnya itu warna hijau. Nah, karena kita mau buat si bunga dahlianya ini kayak berada di garis gitu ya. Nah, kita taruh lagi di bagian sini guys si dahlianya. Dengan arah ke atas sana. Jangan takut untuk menggoreskan kuas ya guys. Memang latihan untuk megang kuas, latihan untuk menggoreskan kuas di kertas itu penting banget sih. Oke. Aku buat dia lebih kecil dibandingkan yang ini. Terus bagian tengahnya. Terus aku mau larikan dia di sini, tapi di sini aku mau tambah dahlia yang kecil. Dahlia yang warnanya dia agak lebih redup. Jadi airnya aku lebih banyakin. Ya, kemudian di sini satu. Tapi dia agak lebih tinggi daripada yang di sini, guys. Arahnya aku mau bikin dia ke arah sana mukanya. Nah, kita buat dia seperti setengah lingkaran karena dia miring, ya kan? Nanti kita bisa tambahin lagi guys untuk dampnya ya. Sementara kita buat dulu peletakan si bunga-bunganya ini. Terus kita mau bikin bunga ranunculus yang warna coral pink. Ini dia warnanya ya. Untuk bunga ranunculus kita. Nah, ranunculus itu bentuknya seperti ini guys. Kita akan taruh ranunculusnya di sini. Karena kita akan buat ranunculusnya bentuk Z juga. Ini kan Z-nya begini. Kita akan buat dia bentuknya Z-nya begini. Oh, gini deh. Nah,
Gini, karena ini begini kita buat dia berlawanan. Karena melukis loose painting ini kita menyederhanakan bentuk guys, jadi jangan dibuat dia detail gitu. Buat kan bunga ini juga nggak seperti bunga asli ya. Nah, ranunculus itu bentuknya dia seperti bunga melingkar. Jadi kita lingkar-lingkarin aja, atau kita juga bisa mainin air guys. Ini kita airin. Terus kita ambil warna yang kita buat warna yang pekat, oranye, tapi yang pekat guys. Airnya sedikit aja, campur kuning. Kita campur magenta. Jadi warna koral, tapi koralnya dia sangat pekat. Nah, untuk di bagian tengahnya karena dia ada warna agak gelap gitu, kita ambil warna sepia. Nah, untuk bagian tengahnya ini bisa pakai kuas yang ini guys, kuas si round brushnya. Ada warna-warna pinknya. Nah, ini kalau pakai kuas round brush enak nih tuh. Terus bunga ranunculusnya kita buat lagi di bagian sini. Tapi aku pengen coba kasih dia kayak definisi agak gini loh, yang di luar tapi dia nggak kelihatan gitu loh ininya warnanya. Ya, like that. Terus di bagian sini juga kita buat ranunculusnya yang kayak terbuka gitu. Buat dia seperti menyatu dengan bunga-bunga lainnya guys. Nah, setelah kita airin, kita tunggu agak sedikit dia agak set airnya, baru kita masukkan warnanya. Nah, ini sudah agak dia set, kita masukin tadi warna yang sama. Jangan dikasih air guys, biarkan dia pekat gitu ya. Jadi orange, yellow cadmium, sama warna carmine. Terus bagian tengahnya kita kasih warna sepia. Sepia itu dia warna kayak coklat gitu loh guys, coklat kekuningan. Tunggu agak kering. Aku pengen masukkan sedikit magenta di sini. Baru di sini juga kita tambahkan warna. Nah, di sini kita mau dia ranunculusnya agak arahnya ke sana ya mukanya. Cukup, nggak usah terlalu gede. Karena kita mau mainin bentuknya kan ini gede, sedang, kecil. Lalu kita mau mainin warna lavender. Ini karena sudah kering, kita bisa masukkan warna coral pink yang pekat ya, orange dicampur sama kuning dicampur magenta. Aku pengen bikin satu bunga lagi deh di sini. Baru di sini kayaknya aku mau bikin satu bunga yang warnanya mungkin magenta kali ya. Kayak kurang pas gitu di sini, kayak kosong. Coba kita kasih warna bunga peony kali ya. Peony bud kita bikin di sini. Nah, warnanya ini sangat vibrant. Ini kalau kita begini jadinya dia akan kalah si bunga dahlianya. Itu bikin dia kayak kuncupnya dulu, baru pinggir-pinggirnya guys. Nah, di sini aku mau terangin. Ingat ini bunga loose painting ya. Jadi kita bikin sesederhana mungkin. Nanti kita bisa pergi lagi ke situ guys, kita tambahin. Nah, terus aku mau bikin lagi di sini ya bunga ini. Kita mau bikin bunganya itu seperti menghadap atas ya. Nah, baru pinggir-pinggirnya kita kasih kelopak yang lebar. Anggap aja dia kayak berada di samping-samping kanan, ini ketutup sama bunga lainnya guys. Ini yang bikin cantik. Baru tengahnya itu kita kasih warna kuning. Karena ini nggak mungkin cuma 2 bunga doang, kita harus bikin 3 supaya jadi pelengkap.
Terus tinggal kita kasih daun-daunnya guys. Karena sudah banyak kan bunganya kan, kita kasih daun. Pastikan daunnya nggak ngalahin si bunganya. Jadi tadi warna hijau kita campur dengan warna lemon dan sedikit kita kasih warna rausiana. Bikin daunnya juga tarik-tarik kayak gini ya. Usahakan bikin dia dengan berbagai macam value guys. Kita kasih tangkai di bunga-bunga lavendernya ya. Karena bunga lavendernya ini sangat dull banget ya warnanya ya. Coba kita kasih sedikit tambahan warna ya. Kita layering. Jadi ada dimensinya. Nah, coba kita tambahin beberapa kayak bagian budnya daun bunga yang belum mekar untuk bunga ranunculus. Kita tambahin warna hijau. Kita kasih daun-daun yang warnanya lebih terang, lebih soft. Kita akan kasih ini juga di bagian sini deh, daun ini. Variasi daun kecil ini juga bikin cantik di lukisan kita guys. Jadi teman-teman bisa tambahin sebagai kayak hack gitu untuk bikin lukisannya jadi cantik. Aku minta maaf banget kalau di video kali ini aku banyak merenungnya guys, karena entah kenapa kalau melukis tuh kalau mikirin gimana lagi peletakannya tuh aku mesti merenung sejenak. Kayak di sini aku juga mau kasih sedikit daun yang panjang. Nah, saatnya kita kasih detail-detail di daunnya guys. Tinggal ini ranunculusnya kita baikin dulu guys. Dan di sini aku mau kasih daun gitulah kayaknya memanjang, meninggi gini. Biar lebih cantik guys. Tuh guys, jadi bikin daunnya nih jangan kaku gitu ya. Nih, jadi ada daun yang di tengah-tengah batangnya, di samping kanan. Nggak usah bikin dia terlalu kayak bentuk yang apa ya, daun sempurna gitu, karena ini kita kan maunya loose painting ya, bikin dia senatural mungkin. Bukan senatural mungkin, tapi se-loose itu. Ya, ini kalau dilanjutin mulu ini nggak bakal selesai ya guys. Jadi kita harus tahu kapan berhentinya. Ini dah aku rasa kayak gini aja. Ini sebenarnya aku mau tambahin sedikit kayak agak ada highlights gitu ya di sini ya. Bentar ya. Kita buat dia jadi seperti ini warnanya guys. It's okay, it's okay. Bikin dia kayak agak-agak menarik gitu ya. Sudah, tinggal kita kasih nama guys. Kayaknya aku pengen lanjutin deh itu. Ini dia hasil lukisan kita hari ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga bisa di share ke teman-teman semua yang suka melukis bunga dengan cat air. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Ya, itu dia tadi cara aku ngelukis buket bunga dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka sama video kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Penting banget untuk di subscribe karena setiap hari Jumatnya aku share
satu video melukis kayak hari ini. Mungkin bisa jadi aku nggak cuma melukis bunga tapi juga lukis pemandangan. Jadi tungguin video aku di hari Jumat minggu depan guys. Bye.